Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 10 Oktober 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Jangan ditipu dan jangan menipu. Berhenti ditipu dan menipu. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 8 ayat yang ke-44. Demikian bunyi firman Tuhan. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar melalui renungan yang kami pelajari saat ini. Kami menjadi pribadi yang cermat dan cerdas untuk tidak jadi korban penipuan, dan kami pun jangan menjadi pelaku penipuan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau berbicara tentang penipuan berarti kedustaan, kebohongan yang dilakukan. Kita tahu dengan jelas ada banyak sekali orang-orang yang menjadi korban penipuan yang ada di sekitar kita, termasuk anggota keluarga kita, mungkin juga sahabat seperjalanan yang pernah mengalami korban penipuan. Mungkin dari mulai pengisian bensin di pom bensin, atau penipuan melalui parkir yang kemudian dimahalkan, dan segala macam, termasuk penipuan-penipuan lewat online, lewat kemudian media sosial yang lain, dan ada banyak korban yang kita dengarkan dari kiri dan kanan. Yang menjadi penyebab itu, sumber penipuan itu dari mana? Kalau kita belajar dari firman Tuhan yang kita baca tadi, dalam Yohanes 8 ayat ke-44 dikatakan, iblislah bapa daripada segala dusta. Jadi bapa segala dusta, di dalam dirinya tidak ada kebenaran. Dia adalah pembunuh manusia sejak mulanya. Cukup menarik sahabat seperjalanan, kata dusta kemudian dikaitkan dengan pembunuhan. Kalau kita melihat bahwa di akhir daripada dusta-dusta yang dilakukan, itu membuat kemudian penipuan-penipuan yang dilakukan. Tidak heran kemudian terjadi ada orang-orang yang kemudian berakhir dengan kematian. Berakhir dengan kematian lewat penipuan bisa karena menipu dengan kekerasan, kemudian melakukan penyerangan, kekerasan dengan senjata tajam atau senjata api. Harta bendanya diambil, kemudian orangnya dihabisi. Itu penipuan yang berakhir dengan pembunuhan. Tapi juga ada penipuan-penipuan dalam bentuk yang lain. Ada seorang sahabat seperjalanan mengatakan, Pak Pendeta, saya itu korban penipuan. Penipuan apa? Korban penipuan dan dusta cinta. Karena apa? Karena dia dihianati oleh pasangannya yang sudah bertahun-tahun bersama dengan dia. Dia yakin bahwa pasangannya adalah orang yang terbaik. Dia yakin pasangannya tidak ada sebuah keraguan sama sekali dia akan berkhianat. Tapi kemudian dia berkhianat. Dia memanfaatkan dia. Setelah dia dapatkan apa yang ada pada dirinya, secara detail saya tidak bisa jelaskan. Tetapi hal yang berharga di dalam diri salah seorang rekan sahabat seperjalanan ini setelah didapat, setelah diraih, dan itu tidak bisa dikembalikan, tidak bisa dibeli. Kemudian dia tinggalkan sedemikian rupa dengan mudahnya. Ini yang disebut dengan penipuan. Dari mana akar penyebab seseorang itu bisa menipu? Kalau kita belajar tentu dari keberdosaan manusia, dari manusia yang jatuh dalam dosa. Ada yang bertanya, sebetulnya orang jatuh dalam dosa karena iblis atau karena manusia berbuat dosa? Kalau kita boleh sepakat bahwa kedua-duanya berjalan bersama. Iblis berjuang dan setiap kita pun membuka diri untuk jatuh dalam dosa. Sehingga kita menjadi korban penipuan. Ada seorang ibu yang sudah paruh baya, 50 tahun menjelang ke 60 tahun, kesepian karena dia sudah ditinggal oleh suaminya sekian lama, kemudian dia berkenalan lewat media sosial. Dia mengaku dia sebagai seorang pilot dari sebuah negara, berkomunikasi, bermesra-mesraan, menyatakan cinta, timbul ikatan batin, timbul ikatan perasaan. Namun di ujung-ujungnya kemudian adalah pemerasan. Setelah melakukan video call, kemudian dia mendapatkan data, mendapatkan fotonya, mendapatkan videonya, dilakukanlah pengancaman. Terpaksa ibu ini yang kebetulan memang sedikit punya kemampuan ekonomi, mengirimkan uang 1 kali, 2 kali, tapi lama-lama dia tahan dan meminta saran bagaimana jalan keluarnya. Sahabat seperjalanan, dasar daripada penipuan adalah dusta. Dasar daripada dusta adalah kepentingan pribadi. Dasar daripada kepentingan pribadi dan ego adalah keberdosaan. Untuk mencari uang dengan cepat, untuk mencari kenikmatan dengan cepat, melakukan sesuatu supaya mendapatkan dengan jalan pintas, itu motivasi daripada penipuan. Dan itu
kita mengalaminya, sahabat seperjalanan, mungkin lewat WhatsApp yang dihack, media sosial, data kita dipakai, lewat penipuan-penipuan yang ada di ATM, lewat rekening, data pribadi kemudian yang disadap, yang diambil dan dipergunakan dengan tujuan-tujuan masing-masing. Sahabat seperjalanan, itulah keberdosaan manusia. Tetapi firman Tuhan mengatakan, selain kita jangan kemudian berkompromi dengan iblis, kita pun jangan berkompromi dengan dosa. Karena dua hal itu berjalan bersama-sama, berkompromi dengan iblis sebagai yang memberikan motivasi kita berbuat dosa, tapi kita pun memilih memang berbuat dosa. Iblis tidak menggoda pun kita sendiri yang jatuh dalam dosa. Jadi tidak selalu dosa itu karena iblis, tapi karena kita sendiri yang aktif. Tetapi kalau iblis yang menggoda, kita pasif, iblis menggoda, datang mendatangi kita. Jadi perbuatan dosa itu ada perbuatan yang aktif, kita yang melakukan, iblis yang pasif saja. Tapi ada yang dosa yang dilakukan, iblisnya memang aktif, kita pasif. Tapi karena iman kita tidak kuat, kita tidak cukup dekat dengan Allah, lalu kita jatuh dalam dosa. Dengan demikian sahabat seperjalanan, apa yang kita pelajari saat ini? Berhenti ditipu dan juga berhenti menipu. Dalam firman Tuhan kalau kita baca dalam 1 Korintus 3:18 dikatakan, jangan engkau menipu dirimu sendiri, karena engkau menjalankan kehidupan dengan hikmat-hikmat dunia yang menjerumuskan, yang memerangkap dirimu ke dalam keberdosaan. Semua proses penipuan dan korban yang ada ditipu, semuanya karena hal-hal tersebut. Apa yang kita perlu tingkatkan? Sewaktu kita memang hidup dengan baik dan benar, biarlah kita lebih berhati-hati. Firman Tuhan mengatakan dalam Matius 10:16, hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita perlu saling menjaga, jangan jadi korban penipuan. Tingkatkan pengetahuan kita, jangan mudah tertipu. Sesuatu yang diiming-imingi, sesuatu yang manis, sesuatu yang mudah, sesuatu yang disodorkan, seakan-akan menguntungkan kita dalam bentuk hadiah, dalam bentuk kenikmatan, dalam bentuk cinta, dalam bentuk apapun juga. Maka semua yang seakan-akan baik, indah, yang disodorkan, karena itulah penipuan, namanya perangkap. Perangkap itu selalu ada makanan yang dekat perangkap itu, dan makanan itu tentu menyenangkan, dan sesuatu yang sangat disukai oleh calon-calon yang terperangkap. Manusia pun sama. Sewaktu kita memperangkap tikus, memerangkap binatang-binatang yang kita tidak sukai, hama-hama, itu selalu dengan iming-iming hal yang indah dan baik. Makanan apapun bentuknya. Dan manusia itu seringkali seperti binatang yang kita perangkap sendiri. Kita terperangkap di dalamnya. Oleh sebab itu biarlah kita punya hati yang terus diuji. Ya Tuhan, berikanlah kepada saya roh untuk mampu menguji setiap segala keadaan, supaya kami tidak tertipu oleh orang-orang di sekitar kami. Jauhkan daripada keberdosaan kami. Berikan hikmat, berikan kepekaan, agar kita bisa membedakan mana orang yang punya niat jahat, ingin menipu dengan dusta yang dilakukannya, dan mana orang yang baik. Dan biarlah sahabat seperjalanan pun menjaga diri, jangan sampai menjadi pelaku korban penipuan. Kita melakukan penipuan kepada orang lain. Dua hal ini harus kita hindari, yaitu berhenti menipu dan juga berhenti untuk tidak mau ditipu oleh orang lain. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari. Kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Jadikan itu menjadi bagian dalam hidup kami. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Jangan jadi korban penipuan dan jangan juga kita menjadi pelaku penipuan. Shalom.